Oke ya, halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu project pribadi saya, itu mengenai alat atau aplikasi lah ya, aplikasi untuk mendownload Instagram Reels gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ambil dari beberapa ini, ada video ini. Jadi karena nanti saya mungkin ada sedikit sharing gimana caranya, tapi nggak semuanya. Jadi karena kan aplikasi ya, nah, aplikasi itu kan ada banyak komponen, ada UI-nya, terus ada komponen core-nya, terus ada yang lain-lain juga gitu. Nah, untuk namanya sendiri itu adalah ini, teman-teman bisa cari juga di GitHub saya ya. Jadi di GitHub saya itu ada, bentar, di sini aja. Nah, teman-teman langsung ke GitHub saya. Itu teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, atau mungkin teman-teman juga bisa temukan di halaman channel saya ya. Jadi di situ ada GitHub saya. Nah, lalu setelah di GitHub, nanti teman-teman bisa ke repository di sini ya, bagian atas ini. Nah, ini diklik aja. Terus nanti teman-teman tinggal cari aja yang namanya Fredo Downloader ini. Ya, ini namanya Fredo Downloader karena memang ya sebenarnya ini awal cuman buat project pribadi aja sih. Jadi project kecil-kecilan, jadi penasaran aja. Awalnya dari penasaran gimana sih caranya bikin Instagram downloader gitu ya. Dan saya pengen next step lagi, si Instagram downloader itu sistemnya yang udah saya bikin itu nanti gimana caranya biar dia bisa lebih gampang lagi untuk digunakan, dan nanti nggak cuman saya doang yang nanti bisa gunain, tapi orang yang non teknologi juga bisa gunain gitu, karena dia udah berbentuk menjadi aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa, ini open source ya, jadi teman-teman bisa lihat codingannya di sini, bisa mempelajari juga. Dan di sini itu udah sampai di versi 1.6.2 ya. Jadi ada beberapa bug juga sebelumnya itu. Kalau teman-teman nge-track rilisnya itu di sini, itu ada bug struktur. Kebanyakan tuh bugnya itu mengenai perubahan Instagramnya sendiri sih. Jadi kayak Instagram share linknya itu tiba-tiba Instagram ngubah gitu ya, ngubah strukturnya gitu. Jadi saya harus bikin ulang fungsi untuk memparsing. Jadi memparsing itu kayak apa ya, kayak misalnya ada link nih, misalnya kayak link kayak gini gitu ya, link seperti ini. Nah, itu kan misalnya saya pengen ambil ininya doang gitu, atau saya pengen ambil ininya doang gitu. Nah, itu kan harus diolah kan. Nah, pengolahannya itu namanya parsing. Nah, itu saya harus bikin ulang kalau misalnya si Instagram itu ngubah bentuknya gitu. Beberapa sih seperti itu ya. Terus ada beberapa juga ada yang file download 401 error code gitu. Itu ada beberapa yang kayak library-nya yang saya pakai itu ternyata ada update, terus saya harus update ulang lagi gitu. Terus habis itu saya build lagi ke aplikasi, terus nanti baru bisa digunakan lagi gitu. Nah, mungkin awalnya mungkin saya bahas mengenai teknologi yang saya pakai ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman juga bisa, selain di GitHub saya, teman-teman juga bisa ke website portofolio saya ya. Jadi namanya tuh ya ini fredo-code.vercel.app. Nah, teman-teman juga bisa klik juga, nanti saya kasih link di deskripsi juga. Atau mungkin teman-teman juga bisa ke halaman channel saya juga, nanti teman-teman juga bisa temuin di situ untuk linknya portofolio saya ini. Teman-teman tuh bisa cari project yang ini tadi, itu saya ada jelasin lebih lengkap lagi itu di website portofolio saya soalnya. Jadi di sini tuh teman-teman tinggal ke bagian project aja ya, di atas ini. Ya, kalau teman-teman aksesnya pakai komputer, yang di sini nanti kelihatannya. Kalau misalnya teman-teman aksesnya pakai mobile, nanti bentuknya ya kayak gini misalnya ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja yang di atas di sini nanti, yang ini, yang ada garis 2 ini. Nah, nanti teman-teman bisa ke projects nanti, yang bagian projects ini. Nah, kalau misalnya di PC atau di laptop atau komputer lah ya, itu ya langsung kelihatan di atas sih. Ya, seperti kayak website yang
responsif seperti biasanya lah kita. Teman-teman kalau misalnya prefernya bukan dark mode ya juga bisa nih jadi light mode gitu. Atau mungkin karena di sini ada beberapa yang bahasa Inggris, teman-teman bisa juga menerjemahkannya di bawah sini. Ini ada di setiap halaman ya, jadi teman-teman tinggal scroll ke bawah aja gitu. Itu bawah sendiri bagian footer gitu, itu ada yang namanya select language. Ini pakai Google Translate saya, jadi pakai layarnya si Google Translate, tinggal cari aja Indonesian gitu. Nah ini teman-teman tinggal, nah ini udah bisa untuk menerjemahkan halamannya gitu. Nah, untuk tadi yang ini free downloader ini yang bisa download Instagram, itu teman-teman tinggal ke project ya tadi ya, ke project sini. Nah nanti teman-teman tinggal cari aja di sini ya, di search-nya ini. Atau kalau mungkin misalnya ini belum banyak ya, mungkin teman-teman juga langsung kelihatan kayak gini sih, yang Instagram and YouTube downloader Android app. Nah kenapa ada YouTube ya? Karena sebenarnya awalnya tuh saya bikinnya ya bisa untuk download YouTube juga, tapi itu masih belum berfungsi secara mulus ya. Jadi di sini cuman Instagram doang. Jadi ya udah gitu. Ya udah untuk sementara versi yang versi 1, jadi belum versi 2 ya. Tadi kan masih versi 1 titik bla 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 gitu kan ya. 1.6.2. Nanti mungkin kalau misalnya udah ke versi 2 mungkin bisa apa namanya? Bisa download YouTube gitu ya. Mungkin semoga aja gitu kalau misalnya project ini juga saya lanjutin terus gitu. Teman-teman bisa support juga loh di sini teman-teman, karena ini kan open source ya. Teman-teman juga bisa kontribusi lewat pull request, atau mungkin kalau misalnya ada masalah teman-teman bisa kasih di issues juga di sini ya, di atas di sini. Di sini ada nih, di atas sini ada issues, ada pull request. Kalau misalnya teman-teman ngerti gitu ya codingannya, mungkin teman-teman bisa fork dulu di sini. Fork buat apa namanya, ngasih kopiannya repository ini ke akun GitHub teman-teman sendiri gitu ya. Jadi biar nggak ganggu yang ada di sini. Nanti kalau misalnya di teman-teman udah oke nih, misalnya ada nambahin apa gitu ya, udah oke, udah bagus gitu ya menurut teman-teman, nanti teman-teman tinggal pull request aja gitu ke origin, yaitu ya yang di sini, yang di punya saya ini gitu. Nanti saya lihat, saya tes gitu ya, mungkin yang mungkin ada beberapa yang mungkin saya komentarin gitu, misalnya kalau ada beberapa yang saya kurang gimana gitu, atau mungkin ada saran dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya udah bagus banget ya udah sih langsung saya merge aja ke sini gitu sebagai branch baru, tapi ya branch baru dulu. Nanti kalau udah stabil kan nanti berarti, nah kalau udah stabil nanti langsung ke mainnya gitu. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman belum paham mengenai GitHub ya mungkin ya, atau Git juga, itu kan ada yang namanya pull request dan lain-lain gitu ya. Itu teman-teman bisa ke video saya sebelumnya, itu ada yang membahas mengenai apa itu GitHub gitu dan lain-lain gitu. Di situ ada saya bahas ya step by step, lumayan agak panjang itu videonya karena terlalu step by step juga sih, dan saya ada banyak jelasin gitu ya gitu. Jadi teman-teman tadi ya kalau misalnya belum paham mengenai GitHub gitu dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa ke video itu dulu gitu untuk memahami tentang mengenai GitHub, untuk bisa kontribusi ke dalam aplikasi ini yang saya coba bikin. Tapi ingat ya, di sini tuh ini project pribadi dan ini project hobi aja sih, jadi project sampingan, nggak terlalu saya urus-urus banget, nggak kok apa namanya sangat aktif banget tiap hari ada komitan gitu, enggak sih. Jadi atau tiap minggu gitu enggak sih. Ini aja terakhir last month ya, jadi bulan lalu gitu. Bulan lalu itu kan berarti ya udah bulan lalu, ini udah bulan apa namanya Maret di 2025 ya, jadi ya Februari kemarin sih ya itu saya update ini. Nah oke, jadi itu ya teman-teman bisa lihat ini juga tadi ya, itu belum saya selesaikan, itu di sini gitu. Nah kalau misalnya udah ketemu kayak gini ya udah tinggal learn more aja. Nah di sini tuh saya ada jelasin beberapa ya, jadi ada lebih banyak daripada yang saya jelasin di sini gitu. Nah di sini teman-teman tinggal baca aja ya. Ini internet saya agak lumayan lambat dikit ya, jadi agak nunggu.
Nah, ini ada ini apa namanya tulisan di sini, a private, secure, and no ads Instagram Reels. Jadi memang ya apa namanya keunggulannya ya di sini sih. Karena kenapa saya bikin ini ya? Jadi sebenarnya itu ada tujuannya juga sih. Karena kenapa saya bikin ini gitu. Karena kalau misalnya teman-teman kan mungkin tahu yang namanya save from gitu ya. Save from ini. Nah, kenapa nggak pakai ini aja kan? Gitu. Nah, itu karena ada ide dari requestan dari beberapa teman saya, dan juga ada beberapa saya dengar itu dari orang tua juga gitu. Orang tua itu kan kadang kalau misalnya dari website kayak gini itu kan kadang males ya, apa namanya open buka gitu ya, buka di Google terus nanti nyari save from terus belum lagi yang mana gitu. Walaupun udah saya bilangin misalnya ya di yang paling atas sendiri gitu, yang logonya kayak gini gitu, tapi tetap masih malas gitu. Ada beberapa step yang harusnya bisa di skip gitu, karena kalau misalnya kayak gini kan buka Google terus nanti search, belum lagi kalau internetnya agak lambat gitu terus tapi harus search terus nanti oh yang mana ya gitu, yang ini gitu. Kadang kan ada beberapa iklan yang ganggu gitu, kalau misalnya bisa keklik, maksudnya terklik itu nggak sengaja gitu kan bisa bahaya gitu kan kalau untuk orang tua gitu. Selain itu sebenarnya ya tadi sih saya cuman pengen explore aja gitu jadi teman-teman juga bisa aja di apa namanya coba ya, bukan coba sih, kayak ya explore yang ini gitu sesuai dengan yang saya coba ini di sini ya, pelajari gitu. Dan ini juga ngomong-ngomong saya juga sekalian nyoba teknologi baru dari Python gitu. Ada beberapa ya. Di sini itu ada yang saya pakai itu core intinya itu ada 2 library, yaitu install loader dan yang satunya ada flat. Nah, untuk install loader ini itu sebenarnya juga cuman library biasa sih, library dari Python atau dari komunitas Python gitu ya. Komunitas lah ya, library dari komunitas. Itu yang dia buat nge-scraping gitu loh, nge-scraping Instagram. Dia itu bisa, kalau nggak salah juga bisa story juga kalau nggak salah. Nah ini ada stories, ada feed, terus juga ada saved. Saved ini saya kurang tahu gimana ya. Jadi, nah ini bisa reels, IGTV, tag, highlights, ada geotext juga, stories, comments, juga bisa nge-scrape comments juga ya. Gitu. Nah cuman kan dia kan cuma di codingan, jadi kita install dari pip install gitu ya, pip install. Kalau ini kan pakai Python ya, jadi teman-teman kalau misalnya belum paham mengenai Python, di sini tuh saya nggak akan menjelaskan tentang bahasa Python ya dari dasar gitu. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman pengen, mungkin kedepannya bisa saya bikinkan videonya gitu ya, mungkin kalau misalnya ada waktu. Jadi untuk di sini asumsi saya teman-teman mengerti lah ya tentang Python itu sedikit lumayan lah gitu. Jadi biar nggak buang-buang waktu gitu. Nah ini saya pakai Python. Python itu kan ada library kan ya, yang diinstal pakai yang namanya pip gitu, pip install apa gitu. Nah ini install loader itu juga library. Jadi kalau misalnya mau pakai ya pip install loader gitu. Terus nanti bisa diimport. Nah ini ada scriptnya di sini ya, pip3, atau kalau misalnya pip, kalau ini pakai Linux itu dia pip 3 gitu, tapi kalau misalnya pakai Windows ya pip doang gitu, biasanya sih kayak gitu ya. Terus nanti kalau misalnya udah ya tinggal diimport aja sih di dalam file Pythonnya. Terus nanti kalau misal udah ya tinggal dipakai sesuai dengan yang aturan-aturan yang ada di sini gitu. Sebenarnya dia juga bisa dipakai di apa namanya, command prompt gitu. Jadi dia langsung dipanggil aja install loader, atau mungkin pakai Python gitu ya, Python install loader gitu ya. Terus nanti ada argumen-argumen yang bisa ditaruh di sini untuk sesuai kebutuhan lah ya gitu. Nah ini kan tapi kan saya kan mikir kan ini kan bisa dibikin kayak ya aplikasi-aplikasinan gitu kan ya. Jadi biar nggak apa namanya repot harus pakai codingan dan itu jalaninnya harus pakai laptop gitu. Walaupun dia memang lebih fleksibel dan lebih tinggal pakai aja gitu, tapi kan ya lebih enak kalau misalnya ada aplikasi di HP. Nanti kalau misalnya tinggal butuh ya tinggal di download aja gitu dari HP. Nah
Itu makanya saya bikin ini gitu. Dan itu pakai yang namanya flat. Ini di-combine sama yang namanya flat. Nah, flat ini itu ya juga library dari Python, bukan dari Python sih. Ada komunitas gitu ya, komunitas yang bikin library untuk UI gitu, yang khusus untuk Python. Karena bahasanya dia Python, tapi dia itu adalah ini, build multi-platform apps in Python powered by Flutter. Jadi dia itu kayak wrapper dari Flutter-nya ini gitu. Jadi teman-teman bisa di dokumentasinya ini ya. Jadi tapi ada satu kelemahan dari Flat ini, karena Flat ini tuh sebenarnya masih sangat baru sekali sih, relatif baru. Karena kalau dilihat dari versinya itu kan ada ini masih 0.27 gitu. Jadi masih banyak issues juga di sini. Kalau teman-teman lihat, jadi ini juga open source juga ya. Dua-duanya yang saya pakai ini library-nya itu open source. Jadi bisa dilihat source code-nya di GitHub gitu. Nah ini masih relatif baru. Nah karena baru ini itu kan jadinya dukungannya itu agak kurang dari developer mungkin yang pernah bikin pakai Flat ini. Jadi masih agak dikit gitu loh yang yang udah bahas tentang Flat ini gitu. Ya inilah ya. Jadi teman-teman juga bisa gunain project saya ini buat belajar mengenai Flat juga bisa. Karena dia enak sih, lumayan sih. Karena kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini ada, nah ini layout card. Nah ini card tinggal kayak gini doang, itu udah jadi kayak card kayak gini. Terus nanti kalau misalnya misalnya grid view gitu. Nah grid view itu kan ya ini bikin kayak gini gitu misalnya. Nah itu tinggal kayak gini aja. Nah nanti tinggal disesuaikan kalau misalnya si grid ini tiap gridnya atau tiap kotaknya ini harus gimana gitu kan, tinggal disesuaikan. Nah itu harus nyari lagi sih, karena di sini nggak terlalu lengkap banget juga, cuman ya dikasih tahu kalau ada propertiesnya, kalau ini buat apa, kalau ini buat apa gitu, ini buat apa gitu sih. Jadi nggak terlalu ada banyak dukungan, cuman ya ini serunya sih, jadi nyoba framework baru gitu. Dan mungkin kalau teman-teman pernah develop pakai Flutter nih tadi ya, mungkin teman-teman juga ada notice kalau bentuk-bentuk UI-nya ini mirip-mirip memang kayak Flutter, atau mungkin bahkan persis ya kayak Flutter gitu ya, karena memang si Flat ini tuh wrapper dari si Flutter ini gitu, yang dibungkus dalam bahasa Python biar lebih gampang dan bisa cross platform juga gitu. Nah ini teman-teman tinggal di website saya ini tadi ya. Jadi ini ada dua teknologi yang saya gunakan, yaitu Flat sama install loader. Teman-teman bisa ke version ini ya kalau mau mempelajari yang lain gitu, versi-versi yang lain gitu. Terus ada how to install juga, teman-teman juga bisa ke sini, klik here to go to the article. Ini juga sebenarnya artikel saya sendiri ya. Ini ada di bagian blog. Kalau teman-teman mau lihat yang artikel saya yang lain, itu di atas ini kan ada yang sebelah project tadi. Ini itu kan ada yang namanya blog. Nah ini isinya nanti artikel-artikel yang mungkin saya kasih gitu nanti. Nah ini untuk UI-nya. Nah teman-teman bisa coba sendiri lah nanti ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gitu, jadi ini tinggal buka aja, terus nanti enter Instagram link. Nanti teman-teman tinggal dari logo pesawat di Instagram gitu ya, kalau masih ada, itu ada yang namanya salin tautan atau salin link gitu ya. Nah itu salin aja, nanti kalau udah disalin nanti dimasukin ke dalam enter Instagram link di sini gitu, tinggal dimasukin aja. Kalau misal udah dimasukin nanti tinggal download gitu, terus tunggu di sini ada progresnya. Kalau udah nanti ada download komplit gitu, disimpan di dalam directory gitu. Kalau ini kan pakai laptop ya, ini bisa di laptop juga bisa di HP juga sih, cuman kalau di laptop saya belum bikin installernya, jadi ya nanti tunggu aja gitu. Untuk installernya mungkin bisa menyusul untuk yang Windows, saya lebih fokus ke Android sih. Nah tapi ada batasannya sih, jadi teman-teman makanya pelajari dari si artikel yang saya bikin ini ya. Jadi di website portofolio saya ini teman-teman tuh bisa lihat di sini. Kalau misalnya ini kan bahasa Inggris ya, teman-teman bisa ini aja terjemahin gitu. Nah, ini ada batasan. Aplikasi ini
hanya mengunduh Instagram Reels dengan satu video dalam satu postingan. Jadi tidak dapat mengunduhnya. Misalnya jika postingan Instagram Reels memuat beberapa video dalam satu postingan, aplikasi ini tidak dapat mengunduhnya. Seharusnya hanya membuat satu video Reels dalam satu postingan. Jadi ini tuh kalau misalnya teman-teman mau pengen download postingan Instagram yang Reelsnya itu videonya ada beberapa, itu ini nggak bisa. Jadi sayangnya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa video kayak yang di slide-slide gitu ya, tapi itu video Reels gitu, itu teman-teman itu nggak bisa download di aplikasi yang saya bikin nih di sini. Jadi memang ya itu mungkin teman-teman kalau misal ada yang pengen bantu gitu ya, itu mungkin boleh aja, boleh banget itu coba pelajari dulu, tapi codingannya yang di sini itu, terus gimana cara menambahin kemampuan bisa mendownload beberapa video dalam satu postingan itu gitu. Karena ini sebenarnya juga ya mempelajarinya dari sini juga sih, dari si install loadernya ini sendiri. Kalau nggak salah si install loadernya sendiri itu support sih, kalau nggak salah ya, itu support untuk mendownload beberapa video dalam satu postingan. Tapi coba teman-teman pelajari aja kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mensupport ini, membantu mengadakan fitur ini gitu. Mungkin teman-teman bisa ke ini dulu ya, ke Asus dulu, lebih ke usul aja gitu ya nanti, dan teman-teman ngasih tahu aja gitu, biar nanti saya kasih ke track projectnya di atas ya. Jadi di sini tuh kan ada yang namanya track project, ini yang di sini. Ini teman-teman bisa klik aja. Nanti kalau misalnya diklik muncul kayak gini. Nah ini ada to do. Ini kemarin ada bug, kalau linknya itu ada beberapa yang nggak bisa dibuka. Kalau di Android itu nggak berfungsi gitu ya linknya. Terus ada in progress, terus ada to be tested, ada complete. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya progresnya itu seperti apa. Ada yang masih to do, jadi kalau to do ya masih belum dikerjain ya. Kalau misalnya in progress ya masih dalam progress. To be tested berarti sebenarnya udah selesai, cuman masih dalam tahap ngetes. Dan di sini juga karena masih ngetes ya mungkin masih banyak ada perubahan yang lain gitu. Kalau misalnya udah di complete berarti nanti tinggal ya dia udah oke, udah stabil, tapi belum stabil banget. Tapi kalau misalnya udah hilang, nggak ada di sini, tapi teman-teman ingat misalnya ada masalah tertentu gitu ya yang sempat ada di sini, berarti itu udah stabil sih, udah nggak ada masalah tentang itu. Nah nanti kalau teman-teman mau nambahin yang kayak tadi ya, yang misalnya bisa download berapa video dalam satu postingan gitu, dan mungkin bisa download story juga, mungkin kalau teman-teman mau pengen kasih itu fitur itu juga bisa kasih Asus dulu di sini biar ngasih tahu kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak gitu, terus nanti biar saya kasih ke dalam track project di sini gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah yakin, tapi teman-teman fork dulu biar nanti ke copy ke sebagai repository sendiri ke akun GitHub teman-teman sendiri. Nanti kalau udah pull request gitu, baru pull request gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman juga bisa sponsor juga loh. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa coding atau mungkin nggak terlalu nggak terlalu paham mengenai codingannya di sini gitu ya, tapi teman-teman excited ada aplikasi kayak gini yang open source juga, jadi teman-teman makin yakin gitu loh. Kalau misalnya pakai yang online kayak gini kan teman-teman nggak yakin tuh. Biasanya kan ada beberapa teman saya sih itu yang nggak yakin kalau misalnya saya pastekan link di sini tuh aman atau enggak, terus atau yang lain-lain gitu kan, dia kan videonya sempat ke sana gitu kan ya. Ya walaupun videonya itu kan ya ada di Instagram juga sih. Jadi itu kan bukan kita yang bisa kontrol gitu. Tapi kan paling enggak kalau untuk downloadnya sendiri itu kan private. Ini kan seperti slogannya di sini. A private, secure, and no ads. Dan namanya juga nggak ada iklan di sini kan. Lebih simple juga UI-nya, tinggal enter, masukin Instagram link, download gitu udah gitu. Nah gitu ya teman-teman ya.
Jadi ini cuman ya mengenalkan aja sih, mengenalkan dari si apa namanya, saya ada project ini gitu ya. Untuk core apa namanya, sistemnya itu ya seperti ini sih. Singkat aja ya mungkin ya. Jadi ada Instagram downloader nih di sini. Untuk core-nya tuh sebenarnya ada di dua ini sih, dua fungsi ini. Jadi ada parse link sama download IG. Jadi ini sebenarnya ya ini kan dimulai dari si download Instagram di sini sih gitu. Download Instagram ini di trigger fungsinya, terus dia manggil parse link sama download IG gitu. Nah, teman-teman sebenarnya bisa pelajari di sini, tapi yang jelas tadi sih ada dua fungsi ini dua. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ada yang pengen pembahasan mengenai codingan sistem intinya ini ya, itu tapi yang lebih dalam, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ya kalau misalnya memang pengen. Itu nanti mungkin kalau misal saya ada waktu, saya bisa bikinin video tersendiri untuk membahas yang ini, apa namanya, codingannya yang lebih dalam lagi gitu, atau in-depth-nya lah gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri ya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kontribusi di sini gitu. Itu juga mungkin video udah agak panjang. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Ini semoga teman-teman excited untuk ada project open source kayak gini. Dan juga mungkin teman-teman bermanfaat juga untuk video kali ini ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.